Horas, selamat malam, amang inang kita semua. Kita akan memulai pertanyaan kita malam ini. Namun sebelumnya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel dalam pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsorial. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?
Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kita bersama di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 681 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pertanyaan pada malam hari ini didasarkan terhadap kitab Bilangan. Bilangan pasal 14 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Ketika bangsa yang besar itu akan masuk ke tanah Kanaan, maka Allah memerintahkan Musa
agar Musa mengutus ke-12 pengintai untuk masuk, untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan. Lalu kemudian Musa mengutus ke-12 suku. Musa mengutus ke-12 orang pengintai yang diambil dan dipilih dari ke-12 suku Israel. Dan yang berangkat mengintai itu adalah pimpinan-pimpinan suku dari ke-12 suku bangsa Israel. Lalu kemudian amang-inang, dari ke-12 pengintai itu ada 10 pengintai memberikan laporan yang negatif, dan hanya 2 pengintai yang memberikan laporan yang meneguhkan iman, meneguhkan kekuatan, meneguhkan visi misi agar bangsa yang besar itu masuk ke tanah Kanaan. Lalu kemudian amang-inang, itu bisa kita lihat dari nats khotbah kita hari ini, bahwa di dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah perkataan dari kedua pengintai yang memberikan kekuatan bagi bangsa Israel agar mereka masuk dengan keberanian, agar mereka masuk dengan kepastian bahwa Allah yang mereka percayai itu memberkati, menyertai mereka dari keluarnya mereka dari tanah Mesir hingga masuk ke tanah Kanaan. Lalu kemudian amang-inang, dari ke-12 pengintai itu ada 10 yang memberikan laporan negatif, ada 10 yang memberikan laporan sehingga menyurutkan semangat bangsa Israel pada saat itu. Lalu kemudian Tuhan murka kepada bangsa itu. Allah mengatakan kepada Musa di dalam ayat 11 sampai ayat 12, di mata Tuhan apa yang mereka lakukan adalah sebuah pemberontakan. Tuhan pun menjadi geram, sehingga Tuhan mengatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Amang-inang, ketika Musa mendengarkan perkataan Tuhan ini, lalu digerakkan oleh keinginan agar Tuhan memberikan pengampunan, maka Musa berusaha untuk meluluhkan hati Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Dan ini terlihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 12 dikatakan di situ, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Lalu Tuhan berfirman, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Lalu apa yang bisa kita lihat dari teks khotbah ini amang-inang? Apa yang bisa kita ambil melalui teks khotbah ini? Khotbah ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang maha pengasih. Tuhan adalah Allah yang maha pengasih. Sebegitu beratnya dosa yang telah kita lakukan, sebegitu besarnya pelanggaran yang telah kita perbuat, sebegitu kotornya perlakuan kita yang melukakan hati Tuhan, tapi khotbah ini mau menyatakan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Lalu kemudian amang-inang, ketika khotbah ini memperkenalkan bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa itu, tapi Allah juga mau memperkenalkan sikap Allah yang sangat tegas, sikap Allah yang maha adil. Dia akan memberikan pengadilan bagi setiap orang yang memberontak kepada Tuhan. Lalu khotbah ini di ayat 18 di situ dikatakan,
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amang inang, jangan kita mengatakan ketika kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan, lalu kita mengatakan Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu akan mengampuniku, lalu kemudian semua telah selesai. Tidak seperti itu. Memang Tuhan adalah maha pengampun, Tuhan maha pengasih, tapi kita ingat bahwa Tuhan adalah maha adil. Apa yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari segala dosa kita di masa lalu, ketika kita menyadari segala kesalahan kita di masa lalu itu, kita mengingat kasih Tuhan, maka ada timbul di dalam hati kita untuk bermetanoia, untuk mengubah pikiran, untuk mengubah segala perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga pertobatan itu, metanoia itu menjadi jawaban iman kita. Kesetiaan Tuhan itu berlaku bagi orang yang menyadari di mana kesalahannya, di mana dosanya, di mana kelemahannya, dan dia mau memperbaharui diri karena kasih Tuhan yang luar biasa. Amang inang, kalau dikatakan kesetiaan, kesetiaan itu berpihak kepada siapa? Siapa yang melakukan kesetiaan itu? Lalu orang-orang banyak mempelesetkan kata setia. Ada yang mengatakan setia, setiap tikungan selalu ada. Lalu ada yang mempelesetkan juga setia. Ada dikatakan juga setia itu apa? Setiap tikungan selalu ada. Di mana dia berangkat, maka ada tikungan. Dia akan membelok kepada Tuhan. Nah, ini orang-orang yang tidak setia. Lalu ketika dikatakan siapa yang setia, apakah manusia yang setia kepada Tuhan atau Allah yang setia kepada manusia? Maka khotbah ini mengingatkan kita, kesetiaan itu bukan berpihak pada manusia, tapi kesetiaan itu berpihak pada Tuhan. Dan Tuhanlah pelaku dari kesetiaan itu. Tidak ada manusia yang setia. Ketika dia mengatakan aku setia kepada Tuhan, tetapi ketika banyak pergumulan dalam hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Dia mengatakan aku setia kepada Tuhan, tetapi ketika ada permasalahan dalam hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Dia katanya setia kepada Tuhan, tetapi ketika pergumulan menghantam hidupnya, dia meninggalkan Tuhan. Dia menghujat Tuhan. Dia pergi kepada Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain. Lalu situ bisa kita katakan amang inang, kesetiaan bukan pada manusia, tapi kesetiaan ada pada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah teks khotbah hari ini. Berhubungan dengan teks khotbah hari ini, bagaimana bangsa itu akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka mempertanyakan di mana Tuhan, maka Tuhan akan murka. Tapi jaminan keselamatan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Imanmu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan menentukan kehidupan kekal yang akan engkau terima. Sola gratia, oleh karena kasih setia Tuhan, maka keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Sola fide, oleh karena iman, bagaimana kita menyambut berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apakah kita sambut dengan sukacita? Apakah kita sambut dengan ketekunan? Apakah kita sambut dengan kesetiaan? Ini bergantung kepada iman kita kepada Tuhan. Amang inang, kesetiaan hanya pada Tuhan. Ketika Tuhan memegang tangan kita, tidak ada seorang pun yang akan merampas kita. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi teruslah berpegang kepada kesetiaan Tuhan.
yakinlah bahwa Tuhan memegang tangan kita. Ketika kita mengimani itu, maka siapapun tidak akan merampas sukacita kita. Maka siapapun tidak akan merampas rasa kedamaian di dalam hati kita ketika kita berpaut kepada kesetiaan Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang setia. Seperti teks khotbah Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan topik kita pada hari ini, kesetiaan Allah bagi setiap orang percaya. Peganglah kesetiaan Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kiranya firman ini meneguhkan kita dalam menghadapi segala pergumulan, dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang harus kita jalani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami terus berpegang kepada kesetiaan Tuhan. Hanya Allah yang setia, dan kesetiaan itu tahan uji. Dan biarlah ya Tuhan, kami belajar dari situ agar kami setia kepada Tuhan. Karena setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan akan menerima hukuman-Nya. Kami mau supaya kami menjadi pribadi yang setia, agar kami terlepas dari hukuman Tuhan. Kasihanilah kami, agar kami beroleh kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 178 ayat 3. Ya Allah Bapa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kehadirat-Mu yang agung itu, atas kasih dan setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kau Tuhan masih melindungi kami, memelihara kehidupan kami, dan Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya, khususnya Tuhan pandemi virus corona yang mewabah di dunia saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih setia-Mu, Kau bermurah hati meluputkan kami dari mara bahaya tersebut. Dalam Yesus Kristus kami mensyukuri semuanya itu. Di dalam doa kami ini Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, supaya virus corona ini hilang dari tengah-tengah kehidupan kami, dari dunia ini. Karena kami merasakan Tuhan, bagaimana kami semua manusia yang ada di dunia ini takut, gelisah karena virus corona. Tetapi tidak ada yang mustahil bagimu. Dengan kuasa-Mu Kau bisa mengusir, Kau bisa menghilangkan virus corona ini dari tengah-tengah kehidupan kami, karena Engkau lebih besar dari semuanya ini. Dan karena itu tolong kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang bekerja, biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan, supaya kami Tuhan dapat bersukacita. Dan kami berharap bahwa Engkau Tuhan senantiasa datang hadir
di rumah kami masing-masing untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkatilah kami, jagailah kami, jemaat-Mu seluruhnya Tuhan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari wilayah Yerusalem, Yeriko, Judea, Nazaret, Kanaan, Kapernaum, Sion, Galilea, Bethlehem, Efrata, dan juga semua Pakhaladomu, situa kami Tuhan, dan juga anak-anak kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara, dan jemaat-Mu Tuhan yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, dan Engkau memberikan sukacita yang berlimpah kepada mereka, dan juga kepada kami seluruhnya. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, dan nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona yang sudah dinyatakan positif, dan bahkan Tuhan juga di dalam pengawasan. Tuhanlah yang memberikan mujizat kepada mereka untuk kesembuhan, dan biarlah mereka Tuhan sembuh dari virus corona. Dan Tuhan berkati tangan-tangan dokter, perawat, petugas medis, dan semua Tuhan peralatan yang mereka pakai. Biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Yesus memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Dan juga Tuhan tim medis, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan semangat, sehingga dengan kekuatan yang daripada mereka sebagai garda terdepan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kuatkan Tuhan para dokter, perawat, dan juga petugas kesehatan, dan juga rumah sakit seluruhnya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jagai. Jangan ada dari antara mereka Tuhan yang terpapar virus corona, dan biarlah Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Dan juga pemerintah kami, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan menangani virus corona ini, supaya jangan lagi Tuhan bertambah penyebaran virus corona di seluruh negeri kami ini. Oleh karena itu Tuhan, pemerintah kami yang sudah memperlakukan PSBB, biarlah itu kami turuti dengan baik, supaya kami seluruhnya Tuhan ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menolong kami, dan Tuhanlah yang menentukan orang yang bisa menemukan obat virus corona ini, sehingga kami Tuhan dengan bersuka cita menyambut dan menyongsong keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa di sorga, Kau melihat dari sorga bagaimana kami umat-Mu yang tinggal di rumah untuk menuruti apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah kami. Biarlah juga Tuhan menjagai kami, anak-anak kami yang harus belajar dari rumah secara online. Tuhan beri mereka kesegaran pikiran, kesegaran hati, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya Tuhan melalui online. Dan juga yang bekerja di rumah, yang kuliah di rumah, Tuhanlah yang menjaga dan memelihara. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah itu bermanfaat bagi umat-Mu untuk memperkuat, memperkokoh iman, kepercayaan mereka kepada-Mu, supaya kami selalu berharap hanya kepada Tuhan saja, karena kami yakin dan percaya Kau selalu mendengarkan jeritan kami, Kau selalu mendengarkan doa-doa kami. Dan biarlah kesempatan ini kami pakai untuk selalu tetap bersama dengan Tuhan, untuk selalu tetap mendengarkan firman, untuk berdoa kepada-Mu, untuk berharap kepada-Mu. Inilah kami ya Tuhan, yang kami, doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih setia-Mu, berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, dengarlah doa kami ini. Amin. Marit de Mahita sian bukwede nomor 242 ayat sada dokot ayat 5 tapapumuma peliata.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Sabtu gereja kita akan membagikan sembako kepada saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan, dan sembako ini adalah hasil dari donasi dari saudara-saudara kami jemaat dan juga Sintua. Kiranya itu bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Hari Sabtu akan dibagikan, dan kami harapkan kita semua bersukacita, sekaligus pembagian masker 5 per keluarga. Nah, ini kalau masker nanti semua jemaat kita akan dibagikan, karena seksi sending kita pada tahun kita mempersiapkan sekitar 3.500 masker hasil buatan dari gereja kita sendiri. Ibu-ibu yang sudah berdiri lelah menjahit masker itu. Marilah itu kita terima dengan sukacita, dan biarlah Tuhan yang diagungkan. Kami pendeta Bibelfro Sintua menyampaikan kepada Amang Inang seluruhnya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.